Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9A. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai belajar pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu guna kelancaran belajar kali ini supaya dapat cerna dengan baik materi yang telah diajarkan dan akan bermanfaat untuk depan. Untuk ketuanya siapa ya? Saya, Pak. Baik. Kepada Mas siapa? Irfan. Baik. Kepada Mas Irfan dia bisa untuk mempersiapkan doanya. Baik teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Islamihin Rabbil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi zikni ilma wa rizukni fahma. Amin. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa telah diselesaikan. Semoga apa yang telah menjadi harapan kita, harapan dari peserta semuanya dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya Bapak akan memeriksa keramaian dari kalian semuanya. Bisa untuk berdiri semuanya. Apakah di sini ada yang belum rapi terkait dengan bajunya? Sudah, Pak. Sudah. Apakah ada yang belum memakai dasi? Sudah, Pak. Baik. Jadi sudah ada semuanya? Sudah, Pak. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terkait dengan kehadiran kalian. Bisa duduk kembali. Untuk presensi kehadiran yang pertama, kita sudah siap ini, aman dulu. Hadir. Baru mau diterima? Hadir. Novel Jago Jadi. Hadir. Ikan Bil Hadir. Baik hari ini. Hadir. Latifah Sejawati. Hadir. Lahir Waalaikum. Hadir. Aprilia Girianti. Hadir. Rina Sri Mulyadi. Hadir. Adelia Ayu Fatimah. Hadir, Bapak. Cici Zainal. Hadir, Pak. Baik. Syazili Firmansyah. Biji, Pak. Kenapa ya? Karena itu sakit. Apakah ada surat? Berarti tadi sudah saya tahu. Ya, baik. Selanjutnya Siti Khofifah Fiatul Rahman. Hadir. Cili Vera Maulidia. Salsa juga Febi Alfiana. Udah berangkat, Pak. Kenapa? Udah tahu, Pak, tanpa alasan. Baik. Salsa juga. Hadir. Aulia Yubiran Mawali. Hadir, Pak. Saiful Ma'arif. Biji, Pak. Izin apa? Acara keluarga. Apakah ada surat? Ada, Pak. Ya, baik. Indra Dermata. Sedang apa proses, Pak? Baik. Anissa Alam Syabudi. Amir Setiawan. Berdua. Intan Isra Basira. Irfan Dapat Surat. Baik, Pak. Baik. Iklimah Istimaleta. Rahma Mati dan Pak Dia. Sakit, Pak. Apakah ada suratnya? Ada, Pak. Baik. Selanjutnya Surya Maharani. Hadir. Elis Setiani. Hadir, Bapak. Raffi Arya Putra. Baik. Isfatul Hidayah. Hadir, Pak. Siti Aminah. Hadir. Nama Bulan. Hadir. Hani Imam Farid. Baik, Pak. Jevi Melawati. Hadir. Hadir. Raudatul Nurmandani. Hadir, Bapak. Hadir. Agus Isjanto. Biji, Pak. Agus. Kenapa? Karena itu apa namanya? Sakit. Ada soalnya? PA saya. Oh. Siti Nur Faiza. Hadir. Muhammad Dafa Satya Pandi. Baik, Pak. Ringgit Siti Saifani. Adelia Ramadhani. Hadir. Nadira Awina Megananda. Hadir, Pak. Rahmat Sayang. Hadir. Dan yang terakhir sudah Krisma. Hadir, Pak.
Jadi di sini yang berangkat ada 5 orang ya, 2 yang akan izin, 2 yang akan dan tanpa alasan. Jadi anak-anak semuanya perlu diketahui bahwasanya pada masa sekarang marak terjadinya penyebaran penyakit karena adanya musim pancaroba yang kita mengatur itu. Jadi harapannya Bapak, semoga kalian semua tetap senantiasa menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, jangan olahraga dan tidur yang cukup. Sebelum kita memulai pada materi pada pertemuan kali ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, yakni lagu Garuda Pancasila. Bisa untuk berdiri semuanya. Mungkin dari ketua kelas bisa memimpin lagu tersebut. Baik teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali. Jadi, mengapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu kenapa? Saya Pak. Kenapa? Karena di RPP hari ini materinya tentang Pancasila. Ya, tepat sekali. Karena lagu Garuda Pancasila ini memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, yakni mengenai hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi kali ini mengenai hubungan Pancasila dengan NKRI, di mana dalam materi kali ini akan diajarkan mengenai yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya di sini apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari? Sudah ya? Baik. Jadi tujuan belajar pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat mendukung mengenai hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pada kegiatan kali ini melakukan diskusi kelompok untuk mengeksplorasi mengenai upaya dalam memelihara persatuan Indonesia di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari CP mengenai hubungan Pancasila dengan NKRI. Pada CP ini akan mempelajari terkait dengan beberapa materi, diantaranya yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengenai Pancasila sebagai pandangan bangsa. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara. Dan pandangan berbangsa. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Pancasila sebagai dasar negara.
Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya, mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Apakah ada yang tahu alasannya mengapa? Tidak tahu ya? Tidak tahu Pak. Baik. Pancasila disebut sebagai dasar negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah dijelaskan secara jelas bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang normatif terhadap semua penyelenggaraan negara di Indonesia. Dengan penjelasan lain, Pancasila merupakan falsafah negara dan ideologi negara. Dikarenakan Pancasila memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menetapkan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara, pemerintahan di negara kita. Pancasila juga disebut sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber hukum utama di antara hukum-hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwasanya Pancasila merupakan sumber hukum utama di antara sumber hukum lainnya yang ada di negara kita. Penempatan Pancasila sebagai dasar sumber hukum tertinggi di Indonesia berdasarkan menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, dalam materi ini Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai ideologi negara sekaligus falsafah negara, di mana peraturan-peraturan dalamnya harus berkenaan dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai hubungan Pancasila dengan NKRI. Sebelumnya Bapak mohon izin dulu ya. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pandangan hidup bangsa? Pandangan hidup bangsa adalah Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup. Sebagai hidup pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di semua bidang kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Karena pandangan hidup bangsa berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Anak-anak semuanya, pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak zaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda. Pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak zaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara kita, serta disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pengertian yang demikian, maka Pancasila selain sebagai pandangan hidup bangsa, sekaligus juga sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dapat disebut pula sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat
kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ideologi itu? Ada yang tahu? Saya Pak, Silakan. ideologi merupakan sebuah pandangan hidup atau pemikiran yang menjadi pedoman bagi bangsa tersebut, Pak. Baik, tepat sekali. Ideologi memiliki arti pengetahuan tentang ide-ide. Di samping memiliki arti pengetahuan tentang ide-ide, ideologi juga mencakup arti pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan, dan cita-cita berdasar uraian di atas. Manfaat dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain, yang pertama adalah mengatasi berbagai konflik atau pertentangan yang terjadi di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia kalau diketahui sangat beragam ya. Jadi perlu adanya persatuan dan kesatuan untuk menjalin hubungan yang selaras. Kemudian menjadi sumber motivasi, yang artinya ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-idenya dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Selain sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa, yang berarti bahwasanya sebagai halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila juga memiliki ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menginjak pada materi yang terakhir mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tambolar adalah pelaksanaan kesusilaan yang berasal dari Pancasila Karma. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi anak-anak semua, Bapak harap jangan pernah melakukan tindakan kekerasan ya terhadap sesama siswa di kelas ini. Baik, Pak. Kemudian tidak boleh mencuri, karena mencuri itu adalah perbuatan dosa. Dan ada perbuatan yang melanggar hukum atau aturan. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Sesama manusia dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di antara kelebihan dan kekurangan masing-masing itu kalian harus tetap mensyukuri apa yang menjadi milik kalian. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Jadi saya harap siswa-siswa di kelas ini dapat berperilaku jujur ya. Baik, Pak. Yang kelima, tidak boleh mabuk dan minuman keras. Dalam kehidupan kenegaraan, Pancasila berisi cita-cita dan idealisme bangsa Indonesia untuk menggapai masa depan. Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan religi bangsa Indonesia yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Lebih lengkapnya lagi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dapat ditemukan dalam butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Butir-butir P4 merupakan contoh minimal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, isi butir-butir P4, yakni pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk dijadikan contoh dalam pengamalan atau implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh minimal, tentu setiap siswa, guru, maupun seluruh warga negara Indonesia dimungkinkan untuk mengembangkan contoh lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nah,
Bagaimanakah implementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Baik, setelah Bapak jelaskan terkait materi yang sudah Bapak tadi, apakah ada yang bingung dan ingin menyampaikan pertanyaan? Saya Pak. Boleh, silakan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi Wijayanto. Saya izin bertanya Pak, saya absen 3 Pak. Ya. Saya ingin bertanya terkait, tadi kan Bapak sudah menjelaskan perilaku dan tindakan yang tidak diperbolehkan ya Pak. Iya. Saya mau bertanya terkait perilaku dan tindakan sifat iri dan dengki tadi Pak. Semisalkan nih, saya iri kepada teman saya karena teman saya itu lebih pintar dan peringkatnya lebih tinggi dari saya, dan saya jadikan keirian tersebut sebagai motivasi untuk saya agar belajar lebih giat biar saya bisa peringkatnya itu lebih tinggi dari dia. Apakah tindakan tersebut bisa dibilang melanggar Pancasila dan hukum Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin dari anak-anak semuanya ada yang ingin menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut? Ya Pak, Ya, silakan. menurut saya mungkin pertanyaan dari Mas Gigi itu tidak melanggar Pak. Gitu aja sih. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit ya terkait dengan konteks iri dan dengki tadi. Dalam konteks iri dan dengki tadi itu sebenarnya ada beberapa konteks ya. Ada iri dalam kebaikan, ada iri dalam keburukan. Nah, dari kebaikan ini bisa menambahkan nilai-nilai positif untuk diri kita atau dalam diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, untuk yang konteks keburukan ini bisa mengakibatkan dalam diri kita itu bisa mental down, bisa menurunkan apa yang menjadi kelebihan dari diri kita, sehingga kita akan merasa rendah diri, begitu. Rendah diri ya, bukan rendah hati. Bedanya rendah hati dengan rendah diri itu apa? Rendah hati itu bisa dikatakan sesuatu hal yang positif. Kalau rendah diri itu bisa dikatakan juga sebagai sesuatu yang kurang bagi diri kita gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau dari pertanyaan tadi udah terjawab belum? Baik Pak, sepertinya sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Itu Pak, bagaimana caranya itu Pak agar bisa mempertahankan ideologi Pancasila Pak? Nah tadi ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan bagaimana mempertahankan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Iya. Ideologi bangsa Indonesia sendiri itu sangat harus kita pertahankan, mengingat Pancasila sendiri sebagai dasar negara, dasar falsafah negara yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara. Jadi apabila kita melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, otomatis kita akan melenceng dari ideologi negara. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak.
Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak ada? Saya Pak, Silakan. mungkin saya lebih ke menanggapi pertanyaan dari Surya tadi terkait cara mempertahankan ideologi. Menurut saya cara mempertahankan ideologi itu karena kita masih belajar ya Pak. Salah satu caranya mungkin dengan belajar lebih giat dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti Bapak sebutkan tadi di penjelasan. Dan karena kita sebagai pelajar, apalagi sekarang kan ada profil pelajar Pancasila ya Pak. Iya. Jadi kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut agar ideologi Pancasila itu sendiri bisa terus kita pertahankan dan kita lestarikan. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Nah, itu mungkin bisa menjadi bentuk dari implementasi Pancasila dalam kehidupan di lingkungan sekolah ya, yang untuk mempertahankan ideologi negara Indonesia. Baik, Pak. Terima kasih Mas Diki. Oke. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak semuanya, silakan membentuk 6 kelompok yang berisikan masing-masing kelompok 6 siswa. Di sini Bapak akan meminta untuk mendiskusikan dan mencari alternatif cara bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Setelah kalian mendiskusikannya, kemudian masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan sama kelompok. Bisa dipahami? Bisa Pak. Silakan untuk melanjutkan diskusi. Pak izin bertanya Pak, Boleh, silakan. terkait pembagian kelompoknya sendiri itu bagaimana ya Pak? Apakah bebas, urut absen atau dipilihkan sesuai ketentuan dari Bapak? Terima kasih Pak. Bebas saja ya. Silakan bisa langsung untuk membentuk kelompok, masing-masing kelompok 6 anggota kelompok sebanyak 6 kelompok. Baik Pak. Mungkin sudah ya. Bisa dilanjutkan untuk melanjutkan diskusi terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Silakan ya. Kalau sudah selesai bisa langsung maju untuk presentasi. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, seperti yang telah disebutkan dalam rencana studi kemarin, bahwasanya kalian sudah maju untuk melakukan presentasi dari kelompok-kelompok kalian. Selanjutnya silakan untuk mengumpulkan lembar penugasan yang sudah diberikan. Ya baik. Jadi sudah cukup baik ya dari presentasi dari kalian mengenai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan dari kesimpulan materi pada pagi hari ini? Siapakah yang tahu? Saya Pak. Baik, silakan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa Indonesia. Gitu aja Pak. Baik, sudah cukup baik ya jelaskan dari teman kalian. Mungkin itu saja dari pertemuan kali ini. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan penugasan tambahan untuk pertemuan berikutnya, yakni membuat video penugasan upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang hingga 2 pertemuan berikutnya dan langsung kirimkan ke Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap belajar untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.